Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru mengucapkan salam sejahtera. Pokok-pokok warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Telah dipanggil oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih pada tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu di Tangerang, Bapak Sundoyo, suami dari Ibu Erni dan ayahanda dari Ibu Sastri Banuarti wilayah 7, dan telah dimakamkan di Tangerang. 2. Dalam rangka merawat kehidupan sebagai anugerah Allah dan perkembangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah Republik Indonesia, serta situasi yang kurang baik terkait penularan virus corona varian baru, maka pelayanan kedukaan baik pemakaman maupun kremasi oleh Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru akan dilayani dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan. 3. Dalam kebaktian pada hari ini, Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru melaksanakan perjamuan kudus. Berharap anggota jemaat yang ikut serta dalam pelayanan perjamuan kudus telah mempersiapkan diri dengan baik, telah mempersiapkan potongan roti dan air anggur atau penggantinya untuk sejumlah anggota keluarga yang ikut serta. Anggota jemaat yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima sakramen baptis kudus dewasa dan yang telah mengaku percaya atau sidi serta tidak berada dalam pengembalaan khusus. Sekalipun perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah live streaming, maka kita yang mengikuti perjamuan kudus dari tempat kita masing-masing mengikuti arahan secara langsung pada saat bersamaan dari gedung gereja, baik pada saat pembagian roti dan memakannya, maupun pada saat diedarkannya air anggur dan meminumnya. Jadi pelayanan perjamuan kudus tidak dapat dilaksanakan dalam siaran tunda atau mengikuti rekaman. Mohon anggota jemaat mengetahui dan memperhatikan bagian tersebut. 4. Rencana kebaktian onsite. Setelah melalui pergumulan panjang menghadapi dampak pandemi COVID-19, saat ini Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru tengah mempersiapkan langkah-langkah ke arah pembukaan kembali gereja untuk melakukan kegiatan peribadatan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan pergerakan masyarakat di masa pandemi. Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru menilai bahwa pembukaan kembali kegiatan onsite baru dapat dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku dari pemerintah dan badan otoritas yang berkompeten mengenai pandemi. Kiranya Tuhan Yesus Sang Raja Gereja menolong kita semua. 5. Puji Tuhan, Satgas Covid GKI Kebayoran Baru telah melayani umat baik anggota jemaat maupun simpatisan. Kita saksikan tayangan sehubungan pelayanan yang telah dilakukan dan perkembangannya.
6. Meskipun dilayankan secara live streaming, kami menghimbau segenap umat untuk tetap mempersiapkan diri dan keluarga dengan baik, sehingga dapat beribadah di rumah dalam suasana yang penuh hikmat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ibadah Minggu dengan tema dipersatukan dan diberkati dilayani oleh Pendeta Woro Indias Tobing. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara, kami silahkan berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang selalu berkarya dalam persekutuan umat-Nya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Ya, damainya beserta kita. Silakan duduk, jemaat terkasih. Saudara-saudari, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Satukan kami ya
Mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang bertelut di hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Kami memohon ampun ya Tuhan, jika di dalam kehidupan berkeluarga, kami sering mengabaikan hubungan satu dengan yang lainnya. Kami diam tidak saling berbicara ketika kami mempunyai pikiran yang tidak sepaham. Kami masing-masing mengedepankan ego kami. Kami tidak mau saling merendahkan diri, dan bahkan kami terkadang bertengkar untuk mempertahankan ego kami. Kami lupa akan janji yang telah kami ucapkan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami telah Engkau persatukan untuk saling mengasihi, saling melengkapi, saling menerima kelebihan dan kekurangan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami memohon ampun akan dosa-dosa kami. Perbaharuilah ikatan dan hubungan kami di dalam kehidupan berkeluarga dengan kasih yang telah menyatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita sekalian.
Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Sang Kepala atas setiap keluarga yang ada, itulah pujian imani kami. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan, di dalam-Mu hati kami bergirang, karena kami sama-sama menanti sabda-Mu yang berkuasa dan meneguhkan. Karena itu Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan. Kami sebagai bagian dari setiap anggota keluarga-Mu, ya Kristus, sungguh kami membutuhkan-Mu, kami rindu di dalam-Mu, dan Engkau dalam kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Mari jemaat kita membuka Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Salam sukacita keluarga yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Para orang tua, generasi muda, anak-anak, remaja, dan pemuda. Ketika kita berada di minggu pertama di bulan Oktober, maka dalam lingkungan jemaat di GKI, kita menghayatinya sebagai tradisi bulan keluarga. Karena itu kita datang sebagai keluarga lepas keluarga hari ini. Kita mau diingatkan kembali. Tentunya bulan yang lain juga terus boleh menghayati apa itu arti keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi memang saudaraku yang terkasih, ada saat di mana kita sungguh-sungguh memang perlu kembali diingatkan tentang pentingnya arti keluarga. Dan itu kita hayati di bulan Oktober ini. Kita sebagai anggota dari setiap keluarga yang ada kembali mau mengingat sekaligus mau menyadari ketika keluarga di mana saudara dengan saya, anak-anak menjadi bagian di dalamnya, itu hanya boleh terjadi. Itu hanya bisa terwujud karena kasih Allah yang mempersatukan. Manusia boleh berencana, tapi kalau Tuhan tidak menentukan saudara, tidak akan pernah kita sampai pada kesatuan yang Allah teguhkan,
yang Allah berkati sebagai anugerahnya. Semuanya boleh jadi karena kasih-Nya. Tapi persoalannya saudara, kalau keluarga itu boleh terjadi karena kasih Allah yang mempersatukan setiap kita, anggota keluarganya, apakah setiap anggota keluarga merasakan kasih di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita mengalami kasih Allah melalui orang tua kita, adik, kakak, anak-anak kita, setiap orang-orang yang di keluarga kita bersama-sama dengan kita? Apakah kita merasakan kasih itu? Di sini bersama dengan saya juga ada rekan penatua, pemandu pujian, pemain musik, multimedia. Kita juga anggota setiap keluarga yang di rumah masing-masing. Boleh sebentar kita bertanya, kiri dan kanan kita, apakah kamu merasakan kasih? Merasakan kasih? Kalau tadi pujian kita bergirang, yang di rumah juga bergirang karena ada kasih. Dalam salah satu perlawatan virtual yang saya layankan bersama dengan rekan-rekan pelawat di salah satu pendampingan wilayah kami, saya pun bertanya, apakah kamu merasakan kasih di tengah-tengah keluarga? Papa, mama, ayah, ibu, kakek, nenek, orang-orang yang membantu kalian? Jawabannya, ya, merasakan sekali. Luar biasa ya saudara. Dan ini yang kita syukuri. Menarik kalau survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kita akan lihat sebentar saja oleh ketuanya Dr. Hasto Wardoyo. Nah, survei ini, saudaraku yang terkasih, survei yang dilakukan oleh BKKBN, kita akan melihat apakah memang benar yang dirasakan oleh kita, ataukah ketika saya bertanya kepada salah satu anggota jemaat kita, ya. Dikatakan bahwa di masa pandemi, keluarga Indonesia, bukan hanya kita sebagai keluarga. Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo menyampaikan hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN terhadap 20.680 keluarga di Indonesia, tentunya tersebar di beberapa wilayah, mengungkapkan bahwa sebagian besar keluarga di Indonesia tangguh dalam menghadapi COVID-19 karena mampu menerima, saling mendukung, serta menghindari pertengkaran di masa pandemi ini. Dan ketika ada presentasinya, menarik sekali saudara, bahwa menurut surveinya, keluarga Indonesia sebanyak 99% mengatakan saling mendukung anggota keluarga. Menghindari pertengkaran sebanyak 98,1% dan menerima kondisi pandemi sebesar 97,7%. Sabar gitu ya, tabah ya. Dan menurut Ketua BKKBN kita, walaupun kebanyakan keluarga berhemat di masa pandemi sebanyak 79,9%, namun justru yang perlu diperhatikan adalah mereka yang mulai menjual barang dan perhiasan sebesar 50,6%. Meminjam uang dari tetangga sebesar 19,8%. Dan sebanyak 2,5% terdapat percecokan pada keluarga yang mungkin bisa memicu perceraian. Saudara, dari hasil survei ini, kita termasuk keluarga
yang 99% itu? 78 atau yang 2,5%? Ketika jawaban kita tadi ada kasih, kita meyakini saudara bahwa kita kembali disadarkan kasih bukan temuan manusia, tapi kasih temuan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap keluarga pasti ada masalah. Setiap keluarga pasti punya pergumulannya. Tapi puji syukur saudara, ada pengharapan yang pasti ketika kita menyadari bahwa setiap anggota keluarga dalam kerapuhan, dalam kerentanannya, kasih Allah tetap menyertai kita, untuk kita diteguhkan, untuk kita dikuatkan, sehingga selalu diingatkan bahwa keluarga ini adalah milik Kristus. Karena dijadikan oleh Dia, dibentuk oleh Dia. Karenanya setiap pencapaian keberhasilan, setiap pencapaian kebahagiaan, kebanggaan dari setiap anggota keluarga tidak masing-masing. Anak bahagianya sendiri, orang tua, tidak, tapi bersama-sama. Disinilah kita membutuhkan pengertian. Karena bersama-sama tentunya dalam Kristus bukan berarti harus seragam adanya. Tetapi bersama-sama dalam kesatuan Kristus menerima perbedaan, kepelbagaian, keanekaragaman. Kembali lagi saudara, karena ciptaan Tuhan itu unik adanya. Setiap sosok punya kelebihan dan kekurangan. Dan semuanya menyatu dalam relasi yang saling mengerti, memperlengkapi, dan tentunya saling mendukung dan menopang. Itulah kasih yang konkret saudara. Dan sungguh disinilah firman Tuhan akan kembali menerangi roh dan batin kita. Mengingatkan kembali akan maksud Tuhan ketika menjadikan kita sebagai anggota keluarganya. Dalam terang Injil Markus 10, saudaraku yang terkasih, ayat 1 sampai dengan yang ke-16, kita diingatkan apa yang menjadi maksud Tuhan membentuk kita sebagai keluarga yang dikasihinya. Dan bacaan Injil yang pada minggu ini memang diawali dan diberikan judul di sana perceraian, tetapi itu bukan yang menjadi fokusnya. Bukan hanya berbicara relasi antara suami dan istri sebagai orang tua. Karena itu dilanjutkan dari ayat 13 sampai dengan 16, yaitu anak-anak. Kesatuan keluarga yang utuh, baik sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Dan menarik sekali juga kalau Yesus mengawalinya dari jawaban atas pertanyaan orang Farisi. Pertanyaan yang ditujukan untuk menjebak Yesus. Itu jelas sekali dari ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Mencobai. Kita pahami bagaimana upaya mereka menjebak Yesus. Supaya Yesus menjawabnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Atau yang terbiasa yang mereka alami dalam konteks masyarakat pada saat itu. Namun saudara yang terkasih, ketika menjawab pertanyaan yang mencobai Yesus ini, Yesus tidak terjebak untuk menjawab langsung
pertanyaan mereka. Tetapi kata Yesus, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sikap Yesus sangat jelas dari pernyataan yang kembali membalikkan pertanyaan kepada mereka pada ayat yang ketiga. Apa perintah Musa kepada kamu? Dan mereka mengatakan, oh Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang Tuhan ingin tekankan. Bahwa melalui jawaban atas pertanyaan orang Farisi, kenapa Yesus kembali mengingatkan mereka, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Menekankan dan ingin menjadi fokus dari apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, saudara. Yaitu apa? Kesatuan di dalam Tuhan sebagai sang kepala keluarga. Bagaimana mereka mempersatukan diri di bawah Tuhan dalam kasih Kristus. Dan tentunya Tuhan mengingatkan esensi pernikahan, yaitu keduanya menjadi satu. Apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itulah kenapa tema kita saat ini dipersatukan dan diberkati. Dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dan ketika ada kekerasan hati, bagaimana sama-sama sebagai suami dan istri menyadari betapa sama-sama rentan dan rapuhnya. Bagaimana bersama-sama gagal memelihara apa yang menjadi inisiatif Allah, mempersatukan dalam pernikahan. Namun saudara, Allah merahmati dengan cinta kasih-Nya. Allah menyatakan kasih yang tanpa syarat, mengampuni sekaligus memperbaharui. Dan bagaimana yang ingin menjadi pesan Yesus adalah dua hal, saudara. Ketika hal ini menjadi sebuah pertanyaan dan jawaban, Yesus bertolak dari apa yang Musa perintahkan. Sesungguhnya Yesus ingin melindungi hak perempuan. Karena relasi kuasa dalam hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Yahudi sangat timpang. Dan dalam kesatuan di dalam Kristus, kesetaraan itu sungguh menjadi apa yang Yesus nyatakan. Satu dalam Tuhan, setara adanya, tidak timpang. Karena itu ketika dalam ayat yang ke-12, Yesus juga menyatakan, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, saudara sekalian, dari tadi kita selalu diperlihatkan pada kalimat bagaimana barang siapa menceraikan istrinya. Di awal juga seperti itu. Tapi Yesus mengapa mengubah pada ayat yang ke-12, jika si istri menceraikan suaminya. Bukan berarti Yesus menyetujui perceraian, saudara. Ini hati-hati. Tapi maksud dari pernyataan Yesus itu yang tidak secara lahir ya kita menangkapnya, Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi, ingin mengembalikan kesetaraan relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam keluarga yang dipersatukan oleh Kristus. Karena itulah kenapa perikop ini, saudara, berlanjut dengan Yesus memberkati anak-anak. Karena rupanya, saudara yang terkasih, dalam masyarakat Yahudi,
kita juga diingatkan bahwa anak tidak mempunyai hak bicara. Bahkan mereka juga menjadi korban kekerasan. Dan kalau kita mengikuti isu sosial sampai saat ini, bukankah seringkali memang kaum perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban dari kekerasan? Kiranya saudara, melalui apa yang boleh diingatkan oleh Tuhan pada saat ini, kita kembali menyadari bahwa kita dipersatukan untuk diberkati. Dan diberkati itu artinya apa saudara? Kasih Tuhan yang bisa menerima satu sama lain dengan girang hati. Sebelum saya menutup perenungan kita bersama, dan tentunya dengan sangat indah apa yang disampaikan dalam khotbah, sungguh boleh memaknai apa yang menjadi simbol perjamuan kudus yang terlayankan pada saat ini. Ada beberapa gambar yang terkini, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya mendapatkan dari salah satu jemaat yang menyatu dalam bulan keluarga juga. Kita lihat apa yang menarik di gambar ini. Berbeda generasi. Selanjutnya, kita lihat kalau tadi dari potongan rambut, sekarang ya satu tab, satu buku. Juga generasi yang berbeda. Selanjutnya, kembali lagi, ayahnya malah masih main Lego. Anaknya sudah jago sekali. Dan potongan rambut siapa ini? Mungkin di rumah kita juga ada yang seperti ini ya. Kalau bapak botaknya di atas, kalau sekarang anaknya di bawah gitu ya. Berbeda, tapi kok tetap bersama-sama gitu loh. Karena ada kasih. Bisa saling mengerti, bisa saling menerima. Kasih itu sesuatu yang konkret, bukan abstrak. Dan kasih Tuhan saudara. Perjamuan kudus karenanya, bukankah menjadi sebuah pengalaman dikasih oleh Tuhan? Siapa saudara dengan saya? Orang-orang yang juga tidak sempurna, orang-orang yang juga yang rapuh dan rentan, tapi diampuni, dikasih oleh Tuhan, diundang untuk masuk dalam perjamuan, dilayakkan. Dan perjamuan kudus bukan sekedar ritual saudara. Ketika sakramen ini menjadi sakramen keseharian kita. Kita bukan hanya menganggap bahwa ini hanya pada hari perjamuan kudus sedunia saja di gereja. Tapi sakramen di altar ini akan dibawa ke rumah dalam keseharian kita. Kasih Tuhan yang merengkuh setiap anggota keluarga bagaimanapun adanya mereka. Kita juga hidupi roti dan anggur, pengorbanan dari tubuh dan darah Yesus untuk mengampuni kita. Apakah kita juga menyatakan itu kepada anggota keluarga kita saudara? Kasih Tuhan, apakah juga menjadi dasar relasi kita? Suami istri, orang tua, anak dan anak sesama dengan anak. Mari saudara, seringkali kepada pendeta dimintakan contohnya. Mari, saatnya ketika pandemi menjadi refleksi yang sangat penting bagi kita. Contohnya adalah diri kita sendiri, keluarga kita, dan mulai saat ini. Karena melalui meja perjamuan kudus Tuhan yang kita hayati dalam keseharian kita, kita belajar bahwa di dalam keluarga yang bersama-sama menghayati perjamuan kudusnya, pun bersama dengan anggota para katekisan yang baru saja ya akhir September yang lalu menerima baptis dewasa atau sidi pertama kali masuk dalam perjamuan kudusnya. Apakah di dalamnya kita juga mau belajar apa itu arti mengasihi sampai berkorban? Kita selalu menghidupi mencintai tanpa syarat dan juga kebersamaan dalam kesetaraan. Itulah
berkatnya Bapak Ibu. Sehingga dipersatukan, diberkati, ada relasi yang sehat, dan kita punya tanggung jawab masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus yang lebih dahulu dikasihi dan mau belajar mengasihi mulai dari anggota keluarga kita. Selamat memasuki bulan keluarga dengan membawa, menghayati, menghidupi sakramen dalam keseharian. Karena yang keseharian itu juga bernilai spiritual. Dan apa yang kita pandang sebagai yang spiritual, itu pun boleh nyata dalam keseharian. Sehingga keduanya menyatu sebagai keluarga dalam kasih Tuhan, menjadi saksi yang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh pribadi. Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat kita menyatu dalam doa syafaat. Dengan hati yang bersyukur, ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Engkaulah Allah Sang Kasih. Engkau Allah yang mengerti dan peduli akan potret wajah masing-masing keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau bentuk dan Kau jadikan sebagaimana yang Engkau inginkan, Engkau kehendaki. Karena kami rindu untuk kembali menyadari, dipersatukan dalam kasih Tuhan, itu sungguh membuat kami mengalami damai sejahtera yang melampaui segalanya. Karena kami sadar betapa rapuh dan rentannya kami, betapa tidak sempurnanya kami. Tetapi melalui keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, kami pun punya ruang untuk boleh mengakui diri kami apa adanya kami. Sebagaimana adanya, kami sungguh-sungguh boleh merasakan kasih dari orang tua kami. Kami boleh merasakan bagaimana ayah dan ibu kami sebagai orang tua punya kasih yang melampaui segala tanpa syarat. Karena Tuhan yang ada bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami, itu berkat yang tak terbandingkan oleh apapun. Melalui kehadiran Tuhan dan kasih-Mu yang mempersatukan kami, kami boleh punya kekuatan dan tidak bertahan dengan ego kami masing-masing, tetapi mengorbankannya untuk taat pada yang Engkau mau Tuhan,
Dan kami boleh merasakan berkat-Mu sebagai kesatuan yang utuh atas keluarga yang Engkau teguhkan, Kau berkati, Kau anugerahkan. Dengan saling mengerti perbedaan kami masing-masing. Dengan saling menghargai satu sama lain. Saling melengkapi antara kelebihan dan kekurangan kami. Saling mengampuni Tuhan. Kekuatan pengampunan yang memulihkan segala akar pahit. Dan segala hal yang menjadi luka batin kami. Dalam Tuhan tiada yang mustahil, semuanya terpulihkan. Dalam kuasa untuk saling membangun, menopang, melalui kata-kata penguatan dan yang tepat melalui motivasi yang meneguhkan, yang semuanya bersumber dari dirimu sendiri. Itulah berkat bagi keluarga-keluarga Kristiani. Berkat yang tidak melulu dihitung, diukur secara materi, tapi berkat dengan nilai-nilai kesejatian, kerohanian yang menyatu dalam hidup keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami membawa dalam doa ini setiap keluarga-keluarga milik-Mu ya Kristus. Keluarga yang tercerai-berai kiranya Engkau persatukan. Keluarga yang saling tidak mempedulikan, Kau pulihkan untuk saling peduli satu sama lain. Keluarga yang kembali saling menyapa, saling mengasihi. Karena Engkau ada di tengah-tengah mereka untuk merangkul dan merengkuh melalui perjamuan kasih sedunia. Tuhan Yesus, ketika di antara kami pun dalam kesakitannya, kami percaya rengkuhan kasih Allah melalui setiap anggota keluarga yang saling memperhatikan boleh sangat menjadi nyata. Dalam kedukaan pun terhiburkan, karena Engkau ada dalam roh batin kami melalui kekuatan roh-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui saat bulan keluarga ini, kami diperkaya untuk semakin belajar dewasa secara spiritual, matang secara emosional, dan semuanya hanya bisa terjadi kalau dalam kerendahan hati kami kembali intim denganmu, dalam keteduhan hati kami, dalam kebutuhan Engkau, mencari-Mu dalam segala. Kami menyatu bersama dengan anggota keluarga kami yang kami kasihi dalam kesakitan mereka Tuhan. Ibu Untung Yudiarto, Ibu Elsie Sunaria, Bapak Frankie Harlan, Saudara Bralin David Jacobs, Bapak Arifin Lumban Gaul, Ibu Sriyatun Nasiran, Ibu Ruth Sunaryami, Ibu Tati Setiawati, Bapak Julianus Samperate, Bapak Sugono Mahargono, Bapak Herman Budiarjo, Ibu Ana Huta Barat, Ibu Magdalena Mariati, Bapak Sebastian Samora, Bapak Bisma Yustiawan, Ibu Sulistias, Ibu Mardiati, Bapak Muryanto, Bapak Timotius Aditya, Ibu Siti Rahayu Selamat, Ibu Elizabeth Udoyo, Bapak Rameson Saragi, Ibu Supadi, Bapak Ria Simatupang, Ibu Diana Diman Agus Sunario, Bapak Daniel Dadang Sutisna, Ibu Amalia Siahaan, Opung Rumi Siregar, Saudara Elvino Cornelis Siono, Bapak Abdul Rauf, Bapak Freddy Karel Samuel Hutahuruk, Bapak Darmawan, Ibu Sandra, anakmu Titus Nathanael, dan juga nama-nama yang memang secara khusus tidak mau disebutkan, tapi mereka rindu didoakan dalam hati kami masing-masing. Rengkuhlah terus mereka bersama dengan para kekasih kami yang sedang sakit, dalam kesembuhan sejati yang Kau anugerahkan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam duka kami bersama juga, bersama dengan keluarga Bapak Senjoyo dan Ibu Ima Pak Pahan. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, karena hanya bersama-Mu ya Tuhan, kami terus melanjutkan kehidupan, sekalipun tidak lagi bersama dengan para kekasih hati kami. Tapi dalam iman, kami punya pengharapan menyatu pada saatnya sebagai keluarga besar kerajaan Allah. Tuhan, sebentar ketika melalui syukur kami dengan perjamuan kudus-Mu yang agung,
layakkan dalam kasih-Mu yang merangkul, dan itu pun yang boleh kami hayati dalam kami menggumuli setiap hal yang Kau percayakan kepada kami. Pun ketika pandemi masih menjadi bagian kami, kami bersyukur untuk setiap perkembangan yang boleh semakin baik dan melandai. Kami terus serahkan pemerintah, Presiden dengan jajarannya, siapapun Tuhan, sehingga semua baik adanya. Kami serahkan gereja-gereja-Mu yang sungguh-sungguh dalam program pelayanan yang ada termasuk GKKBN baru, boleh menjawab pergumulan hal ini dan kembali meneguhkan, menguatkan keluarga lepas keluarga dalam cinta dan rahmat-Mu. Dunia ciptaan-Mu Tuhan membutuhkan kasih-Mu yang membangun, yang menopang, dan sungguh-sungguh menghidupi apa tujuan dari-Mu ketika kami boleh menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang ada, yang Kau utus untuk menyatakan karya kasih-Mu. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, karena kami membawanya di dalam iman pengharapan kasih kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Saudara-saudari, pemazmur berkata, "Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak." Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Engkau berikan kesegaran pada tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami hari ini boleh beribadah di tempat ini, bahkan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan bahkan saat ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu ya Allah, sebagai ungkapan syukur kami atas pertolongan Tuhan
dan pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, semua persembahan yang kami berikan ini, yang sebagian yang telah Engkau berikan bagi kami, maka kami persembahkan kepadamu. Engkau terima ya Allah, dan Engkau berikan kekuatan bagi kami, dan Engkau berikan hati yang bijak bagi kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Biarkanlah kami Tuhan, kehidupan keluarga kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahan ini kami serahkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyatu dalam pengutusan kita bersama, pergilah dan hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipersatukan dan diberkati Tuhan. Kita mau hidup dalam relasi yang harmonis, saling menjaga, serta saling mengasihi di tengah keluarga dan persekutuan. Bersama dengan berkat Tuhan, terimalah. Dan Ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kita akan dikuatkan melalui kesaksian pujian dari vokal grup Yedutun sebentar setelah kebaktian yang berjudul Keluarga Adalah Sorgaku. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Bila Tuhan menjadi kepala
seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tersudah selalu. Datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tersirat